Bagian pertama dari kuliah kita ini tentang average shear stress. Kita jumpa pada sesi berikutnya. Baik, hari ini kita lanjut kuliah kita dengan topik 15 average shear stress. Jadi tegangan geser rata-rata. Pertama sekali coba lihat gambar 119A. Ya, gambar ini ya. Jadi ada satu lempengan ditumpu oleh tumpuan di B dan di D. Nah, diberikan gaya F tepat di tengah bagian atas. Nanti kita akan lihat bahwa apabila beban yang diberikan cukup besar, ya, maka tegangan geser yang akan terjadi cukup besar. Di manakah tegangan gesernya? Ya, nah apabila dia melebihi kekuatan ini, dia akan putus pada daerah ini. Oke, kita lihatlah potongannya sekarang. Jadi F adalah disturbance, ya, external loading yang diberikan, maka akan diimbangi oleh tegangan geser. Jadi ada dua tegangan geser. Kenapa ada dua? Karena ada dua bidang geser. Nah, kalau kita lihat permukaan yang putus, ya, permukaan yang putus di sini, maka bekerja tau average. Jadi tegangan geser rata-rata. Yang besarnya sama di permukaan ini. Dan satu lagi di permukaan sebelahnya yang berseberangan. Ini gambar 119C. Cara membuat koin ya dengan sistem punch. Saya kira prinsip ini average shear stress ini berlaku. Bedanya barangkali diberikan dengan beban impact ya, dengan kecepatan yang tinggi. Nah, berapa besar tegangan geser rata-rata itu? Maka pada setiap permukaan, ya, pada setiap permukaan, katakanlah permukaan ini, maka V dibagi dengan luas penampang, ya. Nah, kadang-kadang untuk membedakan mana luas penampang kalau bebannya beban tarik atau misalnya gini, misalnya kalau nah ada batang seperti ini lalu diberikan gaya F, ya ini akan putus, ini akan putus, ya ini gaya F, maka akan di sini bekerja gaya sebaliknya ya. Di mana sigma tegangannya adalah F per A. Nah, untuk membedakan tegangan aksial, ini aksial, dan yang ini adalah geser, maka A ini terkadang dituliskan tau sama dengan V per A S. Apa itu S? S itu shear gitu. Jadi untuk membedakan saja. Tapi sebenarnya dengan menuliskan tau dan sigma, ini udah sepakat. Sigma itu normal stress dan tau itu adalah shear stress. Jadi untuk membedakan dengan pelajaran kita sebelumnya. Nah, kalau begitu berapa besar V? Besar V adalah ini. Karena ada dua bidang yang bekerja, maka V sama dengan F per 2. Ya.
Jadi eh, 2V itu sama dengan 1F. Ya, sehingga kesetimbangan itu pada potongan itu akan terjaga. Karena kita bekerja dengan prinsip kesetimbangan gaya dan kesetimbangan momen. Apa yang disebut dengan apa yang disebut dengan tau average ya. Nah, ini bisa dibaca di sini. Apa yang disebut dengan V ya, internal resultant shear force on the section determined from the equation of equilibrium. Kemudian equation of equilibrium ini ya ini yang tadi ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Sehingga V itu sama dengan F per 2. Jadi untuk mendapatkan berapa besar tegangan yang bekerja di sini, maka V-nya dibagi dengan luas penampang. Jadi kalau V sama dengan F per 2 berarti tau sama dengan tau sama dengan oke, berarti tau sama dengan tau sama dengan F per 2S atau 2A ya 2A 2AS seperti itu. Sekarang kita masuk ke apa namanya bagaimana kita membuat persamaan kesetimbangan karena kita sebelumnya udah pernah belajar ini ya keadaan tegangan pada sumbu X, Y, dan Z. Nah sekarang kalau kita hanya melihat eh, akibat gaya geser ya akibat gaya geser maka kita ambillah ialah gambar 120 ya 120A. Jadi let us consider the block in figure 128 which has been sectioned and is subjected to the internal shear force F. Jadi blok ini sudah diberikan sebuah gaya sehingga bekerja gaya geser di permukaannya. Ya, sekali lagi di permukaan. Tetapi di permukaan mana? Bukan di dalam, tetapi betul-betul di permukaan bagian luar. Nih kita lihat sebuah segmen kecil di sini, ya, sebuah elemen kecil di sini, di mana di atasnya itu bekerja gaya V. Nah sekarang dari keadaan ini kita ingin lihat berapa sebenarnya, bagaimana sebenarnya keadaan tegangan yang bekerja pada blok tadi itu. Nah, pertama kita mengambil sigma Fy equal to zero. Jadi perjumlahan gaya arah sumbu Y sama dengan nol. Jadi kalau arah sumbu Y sama dengan nol, di mana sumbu Y? Sumbu Y itu ada di sini. Sumbu X ada di sini, dan sumbu Z itu ada di sini. Jadi yang arah sumbu Y itu kita sudah tahu ini adalah sigma ZY. Ya, pada pelajaran sebelumnya kita udah tahu bahwa ini adalah, sorry bukan sigma, tau ya. Tau ZY. Artinya apa? Tau ini bekerja, ya, tau ini bekerja tegak lurus sumbu sumbu Z. Sorry, tegak lurus sumbu Z ya arah sumbu Y atau Y. Jadi tau ZY. Jadi kalau kita ingin tahu berapa gayanya, tentu rumus dasarnya tegangan dikali dengan area atau luas penampang. Itulah gaya. Force equal to stress uh, times area. Nah, jadi stresnya kita udah tahu tahu ZY, maka areanya area yang mana? Area delta X delta Y.
ini delta Y, dan ini delta X. Inilah areanya. Jadi prinsip yang di atas tadi juga berlaku di sini. Nah, inilah gaya yang bekerja. Itu tentu di bawahnya lihat, ini yang di bawah ini. Nih, yang di bawah ini. Berarti ada satu gaya perimbangan di bawah, ya, supaya dia setimbang, maka tau aksen atau tau prime Z Y delta X delta Y. Jadi sama. Sehingga ini yang kita ingin cari. Bahwa tau Z Y itu sama dengan tau aksen Z Y. Ya, kita sudah belajar minggu lalu ya pasangan yang bekerja di sana. Nah, dengan cara yang sama, apabila ada kita ambil kesetimbangan gaya dalam arah Z, ya, maka apa yang kita dapat? Ya, tau YZ sama dengan tau aksen YZ. Jadi sama aja, ini juga sama dengan ini, itu, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengambil persamaan momen atau kesetimbangan momen dalam arah dalam hal ini dalam arah X. Nah, karena akan menimbulkan momen dalam arah X ya. Jadi coba kita lihat. Eh, kita tahu bahwa momen adalah gaya dikali dengan gaya. Jadi kalau misalnya ada satu batang di sini, diberi gaya di sini F, ini L, ya, maka M yang bekerja di sini ya, itu M sama dengan apa? F kali L. Nah ini momen sama dengan gaya kali dengan gaya. Sedangkan lengan gaya kita tahu tadi eh, ini delta Z ya karena yang tegak lurus. Lengan kan harus tegak lurus ya seperti ini. Nih. Nah jadi kemudian eh, force itu tidak lain daripada stress kali area. Stresnya yang mana? Stresnya adalah minus tau ZY. Minus tau ZY dikalikan dengan delta X per delta Y kali delta Y karena itu luas penampangnya ya. Ini luas penampangnya ya. Maka dikalikan delta Z. Tambah supaya seimbang tau YZ ya. Tau YZ juga demikian. Tau YZ lihat di gambar bidang bidang gesernya adalah delta X delta Z dikalikan dengan lengan gayanya adalah delta Y. Sehingga kita sehingga kita dapatkan tau ZY sama dengan tau aksen ZY satu pasangan sama dengan tau YZ sama dengan tau aksen YZ sama dengan semuanya itu adalah tau. Nah, inilah yang kita ingin dapatkan dari sebuah elemen yang bekerja di dalam satu komponen mesin. Apabila kita potong menjadi sebuah blok, maka pada permukaan elemen itu akan bekerja dua pasang gaya geser yang terlihat di sini. Jadi momennya kalau kita lihat ini dan ini, ya begini ya. Nah ini tergantung kita mengambil sumbu mana, gitu ya. Nah jadi kalau kita balik menjadi counterclockwise dan seterusnya. Sampai situ ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita langsung ke sebuah contoh yang akan kita lihat di sini. Mudah-mudahan PR minggu lalu sudah dikerjakan ya. Ini karena Zoom gratis, nanti kalau habis saya kirim ulang linknya ya. Belum sempat tadi ke Shopee untuk beli yang bayar ya. Padahal 15.000 aja kan. Baik, oke. Kita lihat contoh 1,9. Tapi sebelumnya ada pertanyaan, silakan. Paham nggak yang saya masukkan ini kan? Paham?
Kalau kurang paham, kita lihat contoh lah. Kalau contoh ini barangkali akan memudahkan kita dalam memahami permasalahan ini. Alright, ini contoh sebuah struktur. Kita lihat di sini ada beam. Yang mana beam? Ini beam ya. Ada beam. Beam ini diikat ke dinding ini dengan dengan pin joint. Pin joint. Sehingga kalau kita lihat dari atas ada pin yang ini pinnya, ya, itu pandangan atasnya. Lalu diberikan concentrated force sebesar 30.000 Newton atau 30 kilo Newton yang jaraknya 2 meter dari pin dari A. Kemudian di B ini juga dibuat sambungan pin ya. Ini juga pin. Jadi kita lihat nih kan. Nah, ini sini juga ada pinnya. Bedanya apa? Bedanya uh, ada satu kabel di sini. Ada satu steel cable yang mengikat beam dari B ke C ya dengan perbandingan atau kemiringannya 5-4-3 ya. Jadi sisi miringnya 5 dan sisi yang lainnya 3 dan 4. Ini untuk memudahkan kita nanti dalam menghitung eh, berapa besar sebenarnya komponen gaya. Jadi kalau ini misalnya ini FB, berapa nanti komponen ke FY, berapa komponen ke FX. Nah, jadi ini akan memudahkan kita nanti. Ya, saya hapus dulu biar nggak kacau kali, ya, biar jelas. Baik, pertanyaannya apa sih? Ya, pertanyaan apa? Pertanyaannya, ya, determine the average shear stress in the 20 millimeter diameter pin at A and 30 millimeter diameter pin at B. Jadi pin ini diameternya yang ini yang pin ini diameternya 20, ini 20 milimeter, tapi pin ini ya ini 30 milimeter. Nah, kenapa ini perlu kita tahu diameternya? Sudah bisa dibayangkan karena kita nanti akan menghitung tegangan. Kalau tegangan kan gaya geser dibagi dengan luas penampang begitu ya. Baik, eh, seperti biasa kita harus bisa menggambarkan FBD, Free Body Diagram. Inilah dia. Ini Free Body Diagram dari sini, ya. Free Body Diagram. Kita tahu kalau pin akan ada dua yang bekerja. Satu horizontal AX dan satu vertikal EY pada titik A. Kemudian kita tuliskan beban eksternal 30 kN, 2 meter dari A. Kemudian pada pin satu lagi, ya, ini bekerja sebuah gaya resultan FB. Nah, gaya resultan FB ini, ya, kita tahu akan nanti bekerja pada pin B ini, dan gaya resultan yang ada di sini akan bekerja pada pin A ini. Jadi ini pada pin A dan ini pada pin B. Sampai di situ paham ya? Tujuan kita untuk menghitung berapa sih besar tegangan yang bekerja pada pin. Nah, jangan sampai putus. Kalau ini putus, maka struktur ini akan runtuh, ya. Ini juga akan runtuh. Ini bahaya.
Nah, bagaimana menyelesaikannya? The forces on the pin can be obtained by considering the equilibrium of the beam figure 121b. Jadi ini saya sudah jelaskan. Jadi kita lihat sigma momen A ya pada A itu sama dengan 0. Ini kesetimbangan momen di mana yang CCW counterclockwise itu positif. Jadi karena itu apa aja yang bekerja pada A ini? Yang pertama adalah FB, sudah pasti FB. Tapi FB yang mana? FB ya, yang tegak lurus yang ini. Nah, yang ini. Nah, FB yang tegak lurus ini adalah FB kali 4/5 ya. Karena momen berapa jaraknya? 4 tambah 2, 6 meter. Plus atau min karena dia ini nanti akan ke sini berarti CCW plus ya. Kemudian 30 kilonewton ya dia akan ke sini berarti nanti dia akan minus berapa jaraknya 2. Jadi 30 kilonewton kali 2 sama dengan 0, maka kita akan dapatkan FB sama dengan 12.500 Newton atau 12,5 kilonewton. Ya, sesimpel itu ya, asal kita udah bisa apa? Sudah bisa membuat free body diagram dengan benar. Ya, kalau free body diagramnya salah, maka hitungannya juga nanti ngawur. Jadi makanya keterampilan pertama adalah bagaimana kita membuat free body diagram. Baik, sekarang sigma momen sudah. Sekarang dari sigma momen A sama dengan 0, kita dapatkan tadi apa? Kita dapatkan besar FB. Nah, sekarang dari sigma Fx sama dengan 0, di mana ke arah kanan, apabila bekerja ke sumbu Y yang positif, itu positif ya gayanya. Jadi sigma X sama dengan 0, apa aja yang bekerja? Yang sigma X sama dengan 0 itu. Apa aja coba? Kita lihat ada AX, apalagi ada FB yang ke sini. Nih, yang ke sini. Sedangkan yang 30 Newton berkontribusi tidak, ya kan? Nah, oleh karena itu ini aja 12,5 kilonewton yang di sini tadi yang kita udah hitung FB ya. eh, yang 3/5 ya yang horizontal dikurangi dengan AX. Kenapa kurang? Karena tadi kita sepakat bahwa kalau ke kanan positif, ke kiri negatif sama dengan 0, sehingga kita dapatkan AX 7,5 kilonewton. Ya, cepat saja untuk sekarang kita buat kesetimbangan gaya arah Y, sigma FY equal to 0, kalau ke atas positif, ya, jadi kalau sumbu Y ke atas ini positif, kalau ke bawah negatif. Itu kesepakatan. AY kita lihat ke atas, ya positif, ditambah yang mana? Ditambah 30 atau dikurang 30. Kurang ya karena dia ke bawah. Nah, tambah satu lagi nih yang arah ke sini. Ini. Ya. Jadi eh, berapa itu? Yaitu 12,5 kilonewton 4/5. Sehingga kita peroleh AY 20 kilonewton. Nah, dengan demikian pada pin A, ini pin A, seperti yang kita jelaskan pada bagian pertama tadi dari kuliah ini, maka FA itu ya sebenarnya kita harus cari berapa besar FA kalau kita udah tahu AX dan AY. AX dan AY tahu, kita bisa cari FA yaitu akar AX kuadrat tambah AY kuadrat. Ya, ini berarti sama dengan 21,36 kilonewton. Nah, kalau kita udah tahu FA21 ini, maka pada bidang-bidang, ada 2 bidang yang bekerja, berarti setengah daripada FA ini, ya, akan bekerja, artinya gaya gesernya akan bekerja eh, setengahnya, karena ada 2 bidang geser, yaitu 10,68 kilonewton. Ini kita bekerja satu-satu,
Kalau kita udah tahu berapa besar VA atau gaya geser pada A, maka ini saya langsung loncat ke sini dulu untuk menjawab pertanyaan, berapa average shear stress? Average shear stress adalah berapa besar gaya shear dibagi dengan luas penampangnya. Luas penampangnya kan 20 mili, ya kan? 20 mili karena ini kita ingin dalam mega Pascal tadi, ya. Kita harus buat, coba lihat, VA-nya bagi dua ya, 10,68 kilonewton. Sudah ya, 10,68 kali 10.000 Newton. Kemudian V per 4 D kuadrat. D-nya berapa tadi? D 20, nih, 20 milimeter. 20 milimeter itu berapa? Ya, 0,02 ya, 0,02 meter, sorry. 0,02 meter ya. Nah, ini dia 0,02 meter pangkat 2. Kemudian kita rubah menjadi ini Pascal sebenarnya. Ini masih Pascal karena dalam meter, Newton per meter kuadrat, lalu kita rubah dalam megapascal menjadi 34,0 megapascal. Nah, dengan cara yang sama kita cek untuk ini. Kita cek untuk berapa besar tegangan yang bekerja pada VB. Nah, beda halnya antara VA dan VB. Kalau pada VA tadi setengah, kalau di sini nggak bisa ya, karena tadi kita udah tahu FB 12 setengah. Jadi VB-nya berapa? Ya, sama nggak? Ya, kalau sama, VB sama dengan FB. Ya, kenapa sama kan? Udah tahu kan kesetimbangan 12 setengah kilonewton. Sehingga dengan cara yang sama, yang beda cuman ini. Yang beda cuman diameter. Kita dapatkan tegangan geser 17,7 megapascal. Sehingga kita tahu di sini bahwa tegangan average pada A itu lebih besar daripada tegangan average pada B. Ya. Jadi yang paling bahaya di mana? Yang paling bahaya adalah di pin ini. Ya. Di pin A. Begitu kira-kira apa namanya penjelasan dari ini karena waktu sudah habis. Kita akan perpanjang lagi sambil kalian menyalin kembali ini sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan di kuliah ini. Baik, saya akan stop dulu. Nanti kalian kerja mandiri dulu untuk menyalin ini kembali dengan baik sambil menyiapkan pertanyaan. Habis itu saya akan kirim link kembali. Oke, kalian masih di sana enggak? Jangan-jangan saya ngomong sendiri nih. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, Baik, oke. Pak. Ya, Baik, Pak. baik. Saya harap tadi kalian akan menyimak ini sehingga bisa menulis kembali ya. Oke, saya stop share dulu. Baik, demikian untuk bagian pertama dari kuliah kita ini tentang average shear stress. Kita jumpa pada sesi berikutnya.